لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فجزاه الله عن أمته خير جزاء اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أو أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وفي قوله تبارك وتعالى في سورة أخرى وفي آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ahibati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sungguh segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memujinya serta memohon ampun dan meminta pertolongan kepadanya. Siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menyesatkannya. Dan siapa orang-orang yang lebih condong kepada kesesatan, maka tidak ada satupun di muka bumi ini yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Kita semua bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata. Dan kita pun semua bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang senantiasa tetap istiqamah mengikuti jejak-jejak langkah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari kiamat nanti. Ahibati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini, kita akan menyebutkan tentang dua doa yang pernah dulu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Di antara dari dua doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu ialah Allahumma inni
as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu. Wa hubba man yuhibbuka, dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak, serta kecintaan amalan yang menyampaikanku kepada kecintaanmu. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan serta kecintaan amalan yang menyampaikanku kepada kecintaanmu. Ini satu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa kepada para sahabat. Dan yang kedua, apa doa? Wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Aku memohon kepadamu ya Allah kelezatan memandang kepada wajahmu. Wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Serta kerinduan berjumpa denganmu tanpa ada bahaya yang membahayakan dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Aku memohon kepadamu ya Allah kelezatan memandang kepadamu, yaitu kepada wajahmu. Wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'i mudirrah, serta kerinduan berjumpa denganmu tanpa ada bahaya yang membahayakan, wala fitnatin mudillah, dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, para ulama mengutip ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi, di antara manusia, may yattakhidhu min dunillah, ada yang menjadikan selain Allah andada. Andada itu artinya tandingan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahu ka'ubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Yuhibbunahum ka'ubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Wa qala asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, wa ya'milu fi hadzal bab, dan beliau membawakan pada bab pembicaraan tentang masalah
ibadah hati yang sangat agung, yang sangat mulia. Ya, kemudian beliau membuat judulnya Mahabbatullah. Mahabbatullah, mencintai Allah. Mencintai Allah. Bagaimana Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, supaya kita bisa istiqamah mencintai Allah, dan agar Allah mencintai kita, maka harus kita hafal salah satu permohonan kita kepada Allah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu doa yang tadi, Allahumma inni as'aluka hubba. Ya Allah, aku memohon kepadamu hubba, kecintaanmu. Aku memohon kepadamu kecintaanmu. Wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak, serta kecintaan amalan yang menyampaikanku kepada kecintaanmu. Di ketika kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala masih tetap istiqamah mentaati beribadah kepada Allah dengan cara seperti itu, baru datang cinta Allah kepada kita. Ya. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Kalaulah seseorang sudah mendapatkan pertolongan dari Allah, yaitu mencintai Allah, dan Allah pun mencintainya, lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang tidak ada kesempatan untuk beramal lagi, yang tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri lagi, kecuali hari itu adalah hari tempat menuai salah satu nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang dijanjikannya di dalam surganya, yaitu Allah akan memberikan izin bisa memandang wajahnya, memandang wajah Allah. Kalau kita di dunia ini kan kita diajarkan Allah itu tidak laki-laki, Allah itu tidak perempuan, Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakkan, Allah itu tidak bisa dilihat oleh panca indera. Itu di dunia. Tapi kenikmatan yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang penghuni surga, yaitu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa tadi doa yang kedua? Wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhi. Aku memohon kepadamu ya Allah, ladzatan nazari, kelezatan memandang kepada wajahmu. Aku memohon kepadamu ya Allah, kelezatan memandang kepada wajahmu. Wasyauqa ila liqa'ika, serta kerinduan berjumpa denganmu. Ayo Bapak dan Ibu, sudah rindu berjumpa dengan Allah? Sudah rindu berjumpa dengan Allah? Hah? Hah? Kok masih seperti
jawabannya. Itulah. Ini minta maaf ibu-ibu, bapak-bapakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah mengajarkan seperti ini doa. Di ketika ada pertanyaan, ya, sudah rindu bertemu dengan Allah, lalu bapak dan ibu dengan jelas mengatakan seperti itu. Berarti minta maaf. Berarti hubbud dunia masih mendalam dalam hati kita. Ya. Lebih baik bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah kita dengarkan seperti ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka minta pertolongan ke Allah supaya istiqomah mencintainya dan rindu kepadanya. Jangan tunda-tunda lagi sampai bila walai. Aku yakin bapak dan ibu, kenapa bapak dan ibu belum siap bertemu dengan Allah? Teringat dosa. Sampai kapan bertobat? Sampai kilo. Hah? Makanya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, fa idza amsayta fala tantadiris sabah. Apabila Anda sudah berada di sore hari, jangan menunggu datangnya lagi waktu pagi hari. Jangan tunggu-tunggu itu lagi. Sebaliknya, wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau Anda hidup di waktu pagi hari, jangan tunggu datangnya waktu sore hari. Berarti jadikanlah hidupmu hari ini adalah hidupmu yang sebenarnya. Sedangkan hari esok belum tentu. Belum tentu. Jangan ada kata-kata alim siap leh. Tapi Rasul sudah mengatakan, minta kepada Allah, wa as'aluka ladzatan nadri ila wajhika. Aku memohon kepadamu ya Allah kelazatan memandang kepada wajahmu, wasyauqa ila liqa'ika, dan kerinduan bertemu denganmu. Aku sudah rindu bertemu denganmu ya Allah. Jadi jangan jawab lagi seperti itu ya Pak, Bu. Alun lay. Dah. Karena siap tidak siap, mati itu pasti datang. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini banyak orang yang takut menghadapi mati. Takut menghadapi mati. Berat terhadap dunia. Ya, berat terhadap dunia. Karena apa? Karena disebabkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kerinduannya terhadap Allah Subhanahu wa taala kurang. Itu dia sebabnya. Itu sebabnya. Padahal Allah acubana berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepadaku dunia. Berikan kebahagiaanku kepadaku di akhirat nanti, wa qina adzabannar.
Apakah cukup hanya doa seperti itu? Apa tidak ada usaha? Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kurangnya rasa kerinduan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya banyak di antara kita Bapak dan Ibu yang beribadah kepada Allah hanya sekedar atas dasar harapan dan ketakutan. Itu saja. Harapan dan ketakutan. Takut disiksa oleh Allah, makanya sholat. Ya kan? Nah. Berharap masuk surga, makanya sholat. Lalu apa bedanya kita dengan seorang pembantu? Seorang majikan rajin bekerja di rumah majikannya, yang dipikirkannya bagaimana supaya dapat upah. Jadi kalau sudah datang Bapak dan Ibu rasa kerinduan bertemu dengan Allah, ibadah itu bukan lagi suatu kewajibannya, tapi ibadah itu suatu kebutuhannya. Jadi bedakan kewajiban dengan kebutuhan. Kalau kewajiban, itu tadi. Takutnya masuk surga, takutnya masuk neraka, makanya sholat. Inginnya masuk surga, makanya. Itu baru sekedar, tidak salah. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, lebih tinggi makanya diajarkan oleh Rasulullah, wasyauqa ila liqaika, aku sudah rindu bertemu denganmu ya Allah. Karena tahu dia kerinduannya bertemu dengan Allah, makanya Bapak dan Ibu bukan surganya lagi yang dipikirkannya, tapi dibandingkan dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya, tidak ada lagi rasanya untuk membalas nikmat Allah itu, kecuali hanya istiqamah mengharapkan ridho Allah. Ayolah muslimun, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih tetap Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah mencintai hamba-hambanya, walaupun yang dipenuhi dengan berbagai macam dosa, di ketika hamba tersebut bersegera bertaubat. Makanya jangan katakan, aduh siap nih Ustaz, taubatlah. Taubat. Tidak bisa wak mengecek alun nih Pak Bu. Kalau lagi bisa mengecek, semua akan bercita-cita. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam Al-Quran yang paling sering kita dengarkan, salah satu ayatnya di surah Al-Baqarah, yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi yang dicintai Allah bukan hanya orang yang tak pernah terjerumus kepada dosa. Orang yang terjerumus kepada dosa pun akan dicintai oleh Allah, tapi dengan syarat bersegera bertobat. Jangan tunda-tunda lagi. Karena tidak akan pernah kita temui manusia selain daripada Rasul yang tidak pernah terjerumus
ingus dari dosa. Kita ini orang berdosa ini semuanya. Orang berdosa kita semuanya. Ayuhal muslimun, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Wa qala Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Falaysa asy-sya'nu fi an tuhibballah, bal asy-sya'nu fi ay yuhibbakallah." Ya Allah, ucapan beliau ini. Artinya, "Falaysa asy-sya'nu fi an tuhibballah." Perkaranya bukan pada apakah engkau mencintai Allah, bal sya'nu fi ayyuhibbakallah, akan tetapi perkaranya ada pada apakah engkau dicintai oleh Allah. Saya ulangi. Falaisa sya'nu fi an tuhibballah. Perkaranya bukan pada apakah engkau mencintai Allah, bal asya'nu fi ayyuhibbakallah, akan tetapi perkaranya ada pada apakah engkau dicintai oleh Allah. Paham tak? Paham tak? Apa-apa paham? Kurang. Gimana menjelaskannya lagi? Itu sudah bahasa Indonesia. Jadi, renungkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang menjadi renungan untuk kita, apa yang menyebabkan kita supaya dicintai oleh Allah. Itu yang paling terpenting. Apa yang menyebabkan kita supaya mendapatkan cinta dari Allah. Asbabnya. Banyak kan? Banyak. Banyak amalan. Salah satunya tadi apa? Taubat. Kan udah kita sebutkan, innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Bukankah itu disebutkan Allah? Ayuhal muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu contoh yang terdapat di dalam Al-Qur'an, ya, orang-orang yang mengklaim dirinya mencintai Allah, tapi Bapak dan Ibu, ucapan mereka ini adalah Allah murka. Lihat Bapak dan Ibu dalam surah yang kelima dari susunan Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-18. Bahwa ada manusia di muka bumi ini yang mengklaim dirinya. Apa kata dia? Wa qalatil yahudu. Orang-orang Yahudi berkata, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, berarti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pernah berkata, apa kata mereka? Nahnu abana'ullah, wow, kami adalah anak-anak Allah. Wa ahibba'u, dan kami adalah kekasih-kekasih Allah.
Mereka klaim diri mereka, kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Apakah ucapan itu bisa diterima dari Allah? Ditolak oleh Allah. Bagaimana cara menolaknya? Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Qul, katakan Muhammad. Kepada siapa dikatakan? Kepada orang-orang yang mengklaim mengatakan anak Allah, dan kepada orang-orang yang mengklaim bahwa mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Apa dia? Falima yu'adzibukum. Kalau kalian anak-anak Allah, kalau kalian kekasih-kekasih Allah, falima yu'adzibukum. Kenapa Allah masih menyiksa kalian? Mungkinkah seseorang yang dicintai oleh Allah diadab oleh Allah? Tidak mungkin. Berarti kalau cuma hanya sekedar mengatakan saya orang beriman, saya orang Islam, saya cinta Allah, belum berterima sebelum ada sebab yang mendatangkan cinta Allah. Ayuhal muslimun, Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mengatakan kepada orang-orang Yahudi, karena mereka sudah mengatakan mereka adalah anak-anak Allah, padahal sudah Allah nyatakan dalam Al-Qur'an Allah itu tidak beranak. Ya. Allah itu tidak beranak karena disebabkan ucapan mereka. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada di antara orang-orang Yahudi itu yang disiksa oleh Allah di dunia yang berubah menjadi monyet. Monyet. Siksa dunia baru. Saking murkanya Allah terhadap ucapan mereka. Ayuhal muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Renungkan hadis yang pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya Bapak dan Ibu, jangan tunda-tunda lagi untuk memperbaiki diri. Kata Rasul, "Laulam tudnibu", sekiranya kalian di muka bumi ini tidak pernah berbuat dosa, lada'aballahu biqaumin akhar, sungguh Allah akan mengganti kalian manusia yang lain, yudnibun, yang berbuat dosa. Tapi jangan katakan berarti Ustaz ada manfaatnya berbuat dosa. Jangan katakan tuh. Dikatakan oleh Rasulullah seperti ini untuk menyampaikan kepada manusia yang beryakin kepada Tuhannya Allah, sebesar apapun dosamu, setinggi apapun dosamu, maka dengan pengampunan Allah tidak ada dosa yang tidak digugurkan Allah. Segera bertobat. Itulah wasyauqa ila liqa'i. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, selamatkan aku dalam beragama. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badanku ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm. Tambahkan ilmuku ya Allah. Wa barakatan fil rizqa. Berikan keberkahan pada rezekiku ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut. Berikan kesempatan kepadaku bertaubat sebelum datang kematian. Wa rahmatan indal maut. Berikan rahmatmu kepadaku ya Allah di saat menghadapi kematian. Wa maghfiratan ba'dal maut. Pastikan ya Allah dosa-dosaku sudah Engkau ampuni di saat menghadapi kematian.
Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan aku ya Allah di saat menghadapi sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan aku ya Allah dari neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan aku ya Allah di saat hari perhitungan amal. Pokoknya diajarkan kepada kita. Tinggal kesungguhan awalnya. Nah, kesungguhan kita mempunyai Bapak dan Ibu ada kajian. Mudah-mudahan dengan kajian ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kita tak pernah bosan memohon kepadanya, ya. Mudah-mudahan dengan keberkahan pengajian kita tetap kiranya istiqomah kita sampai datang kematian tetap mempertuhankan Allah. Amin. Dengan itulah rasa kerinduan kita bertemu dengan Allah. Makanya minta, ya Allah, kalaulah memang hidupku ini masih lebih baik menurutmu untukku, hidupkanlah aku ya Allah. Tapi kalau seandainya kematian itu sudah lebih baik menurutmu untukku ya Allah, matikan aku. Daripada banyak berbuat dosa. Makanya jangan minta yang terbaik menurut kita. Karena apabila yang terbaik menurut kita, itu belum tentu terbaik menurut Allah. Berapa banyak manusia aku memaksakan keinginannya supaya dipenuhi oleh Allah. Kadang-kadang meminta ke Allah kok tidak pintar. Cuma hanya sekedar meminta sih. Ya Allah, berikan yang terbaik menurutmu untukku. Ini sudah padat ini Pak Bu. Ya Allah, berikan yang terbaik menurutmu untukku. Kalau ini yang kita minta, kalaulah menurut Allah, sakit yang terbaik menurut Allah untuk kita, disitulah datang kesabaran, disitulah datang ridho. Tapi ketika kita mengatakan, ya Allah, sehatkanlah aku, panjangkanlah umurku. Begitu dia oleh Allah sehat, sombong. Sampai setiap tahun, panjang umurnya, tidak sholat. Bisa dipahami Pak Bu? Berarti sudah rindu bertemu dengan Allah? Allah. Perlu diruqyah Bapak dan Ibu. Udah dikasih ilmunya masih belum? No. Saya ulang lagi. Dari hati nurani. Daripada tidak mau menjawab, bagusan diam. Ya. Kalau artinya, kalau masih ragu-ragu, tidak usah jawab. Tapi hati-hati. Di ketika Bapak dan Ibu belum siap bertemu dengan Allah, belum rindu bertemu dengan Allah, disitulah nanti kesempatan syaitan akan terus-menerus untuk meraih Bapak. Allah itu kan maha pengampun. Puaskanlah dulu ecek syaitan. Saya ulangi. Sudah siap bertemu dengan Allah? Ada banyak yang diam. Ada masih.
terpaksa jawabannya. Karena jawabannya itu dalil. Renungkan kok Pak Bu, pembahasan kita kok. Ya. Mahabbatullah. Cinta kepada Allah. Allah ya Rabb, bantu kami ya Allah. Tuh. Berarti ibu ingin mau menumpeh. Itu yang mau kasih beko. Alun sampai ke situ pembahasan kita. Ya, pertanyaan ibu tuh ada kaitannya nanti kepada sholat. Tapi sholatnya yang seperti apa? Makanya akan kita sebutkan nanti Bapak dan Ibu. Ada 5 macam, ada 5 tingkatan manusia kok. Di saat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah mengerjakan sholat. Ya, dari 5 tingkatan ini nanti di mana posisi Allah? Nanti akan ketahuan. Tidak usah jawab. Tapi tidak hari ini, tunggu tanggal mainnya. Sabar dulu Ibu. Sabar dulu Ibu ya. Baru kita kasih nanti kiat-kiatnya. Kenapa? Karena setiap penyakit ada obat. Ya. Setiap penyakit ada obat. Karena ibu-ibu tadi mengatakan masih susah menjawab. Sudah siap bertemu dengan Allah. Masih banyak yang diam. Apa-apa satu tidak ada suatu. Nah, tapi mudah-mudahan insyaAllah kalau masih yang terbaik menurut Allah bulan depan masih ada kehidupan untuk kita. Semoga kita lanjutkan ini. Ada yang mau bertanya silahkan. Sabar dulu, aku pending dulu pertanyaan ibu ya. Ya, tidak mau jawab gini. Ada yang lain pertanyaannya? Sabar ya Bu. Saya paham Bu. Sabar. Lah mangarate mau yang dimaksud Ibu tuh. Ada yang mau bertanya lagi? Ya Pak. Apa dayanya menjawab supaya mengatakan untuk siap untuk hidup semua apa yang dengan apa hendaknya kita menjawab? Ya, dengan apa hendaknya kita menjawab di saat ada pertanyaan, rindukah bertemu dengan Allah? Jawabnya iya. Iya. Iya, saya rindu bertemu dengan Allah. Kalaulah menurut Allah yang terbaik malam ini, aku mati, aku siap. Aku siap. Kan pokoknya tadi kuncinya kan bocah, minta yang terbaik menurut Allah untuk kita. Jangan paksakan keinginanmu kepada Allah. Karena Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Paham? Banyak jangan paksa-paksakan Pak Bu. Apapun dalam hidup ini, minta yang terbaik menurut Allah untuk kita. Karena Allah sudah ajarkan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu benci, rupanya itulah yang lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi yang kamu cintai, wa huwa syarrul lakum. Itulah yang lebih buruk bagimu. Udah diajari Allah kita. Jangan paksakan keinginan kita ke Allah. Apapun segalanya.
Kalau ibu misalkan minta maaf, kalau ibu apa yang lah bertahun-tahun berkeluarga, sudah berkeluarga, namun mempunyai keturunan, katakan sama Allah, ya Allah, kalau memang ini yang terbaik menurutmu ya Allah, bantu aku ya Allah untuk sabar. Ikhlaskan aku ya Allah. Ayo. Kasih itu. Ayo. Sakit awak. Ya Allah, kalau sakit ini ya Allah yang lebih baik menurutmu untukku. Karena aku yakin kepadamu. Engkau berikan sakit ini kepadaku. Ya. Tujuanmu untuk menghapuskan dosa-dosaku. Aku akui diriku banyak dosa ya Allah. Kalau memang ini cara engkau ya Allah yang terbaik untukku. Hapuskan dosaku ya Allah. Angkat derajatku. Boleh. Saya khawatir ya Allah. Kalau saya terus-menerus engkau berikan kepadaku. Semakin sombong aku ya Allah. Khawatir. Ayo. Nah, ini Bapak dan Ibu. Renungan untuk kita bersama. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama berpikir dan bawa Bapak dan Ibu ke rumah. Saya tutup dengan perkataan ada syair ini antara seorang perempuan, seorang laki-laki yang sangat mencintai seorang wanita. Ya, sampai ada kata-kata ini penutup kajian kita. Apa katanya? Amurru 'ala diyari Laila, uqabbilu dzal jidara wa dzal jirara, wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakanat diyara. Allah. Artinya, amurru 'ala diyari Laila. Dan bukanlah cinta pada rumah yang menimpa hatiku, akan tetapi kecintaan pada yang di balik dinding itu. Inilah yang dimaksud mencintai karena sesuatu. Saking cintanya dia Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah kepada orang yang dicintainya, sampai rumah-rumah tempat orang yang dia punya dicium-ciumnya. Pengertiannya apa? Kalau memang betul-betul cintamu kepada Allah, tetap istiqomah terhadap amalan-amalan yang mendatangkan cinta Allah. Cinta itu. Ketika kita istiqomah mengamalkan apa-apa yang mendatangkan cinta Allah, baru kita tetap akan datang mendapatkan cinta dari Allah. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu terakhir. Wajazakumullah ala istima'ikum wa ala husni qalbikum. Kita akhiri dengan ucapan wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.